Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan sesi ini kita akan bicara tentang aplikasi yang bernama Efuse ya. Dan pada sesi ini kita bicara tentang bagaimana kita menggunakan Efuse atau pengenalan daripada Efuse. Jadi sebenarnya Efuse itu apa ya? Itu singkatan daripada econometric views. Jadi econometric itu suatu ilmu yang bicara tentang hubungan antar variabel, bicara tentang prediksi di bidang ekonomi. Jadi variabel-variabel ekonomi beserta prediksi-prediksinya gitu ya. Ini banyak diterapkan di hubungan antar variabel-variabel makro, seringnya begitu. Jadi misalnya yang paling banyak menggunakan aplikasi ini sebenarnya mereka yang mengambil program studi ilmu ekonomi ya, ekonomi atau studi pembangunan itu ya. Jadi variabel-variabel makro seperti pertumbuhan ekonomi suatu negara, kemudian laju inflasinya, ekspor, kemudian pendapatan kotor suatu negara atau GDP ya, gross domestic bruto, dan lain-lain ya yang berhubungan dengan variabel ekonomi semacam itu banyak dianalisis menggunakan Efuse ini ya, menggunakan aplikasi Efuse ini namanya analisis ekonometrik gitu ya. Ya, analisis mereka itu basisnya analisis yang tentang variabel-variabel ekonomi itu basisnya itu regresi ya. Sehingga ini juga banyak digunakan untuk analisis di bidang keuangan itu model-modelnya mirip-mirip lah ya, basic analisisnya hampir sama atau sama bahkan antara bidang keuangan dan bidang-bidang ekonomi gitu ya, ilmu ekonomi tadi. Oke, ya, jadi Efuse adalah program aplikasi untuk analis data, regresi dan peramalan. Ini basicnya regresi ya, dan sekaligus digunakan untuk forecasting ya. Kita pernah belajar regresi, di mana regresi itu salah satunya bisa digunakan sebagai tool untuk peramalan. Ya, ada banyak metode peramalan, salah satunya regresi. Nah ini ya, regresi untuk peramalan di variabel-variabel ekonomi gitu ya. Efuse dapat digunakan untuk mengembangkan hubungan statistik data yang ada dan kemudian menggunakan hubungan tersebut memperkirakan nilai data di masa datang. Jadi hubungan antar variabel dan kemudian untuk prediksinya ya. Jadi memprediksi, biasanya yang diprediksi variabel dependennya gitu ya. Itu diprediksi nilai yang akan datang seperti apa, namanya juga prediksi ya. Banyak digunakan di bidang analisis dan evaluasi data ilmiah, analisis keuangan, tadi sudah saya sampaikan, peramalan makroekonomi, tadi juga saya sampaikan makroekonomi, kemudian simulasi, peramalan penjualan, biaya, dan lain-lain. Jadi bidang ekonomi, keuangan itu banyak sekali menggunakan tool ini, terutama yang menggunakan basis teknik analisis regresi linear ya, analisis regresi. Oke, sekarang kita bicara tentang fitur-fitur utama yang ada di Efuse gitu ya. Kalau kita jalankan Efuse, tampilan utamanya seperti ini ya. Ini ada window pembukanya, atau kita coba aja langsung. Saya pakai Efuse 10 ya, pakai Windows 10 juga. Nanti yang lainnya menyesuaikan gitu ya. Nah, ini window untuk window tampilan utama ya, window pembukanya ya. Jadi di sini kita bisa membuat work file baru. Jadi project yang kita buat menggunakan Efuse namanya work file ya. Kalau kita mengetik dokumen menggunakan method dan docx gitu ya, file dokumen. Kalau Excel ya file spreadsheet gitu ya. Kalau Efuse namanya work file ya, file kerja. Efuse file kerja daripada Efuse kita bisa membuat atau membuka yang sudah ada ya. Kita bisa lewat sini atau lewat menu ya. Kita coba buka. Ini kita tutup boleh ya, kita tutup dulu. Jadi ini Windows utamanya, ini ada menu-menu, kemudian ini ada Windows Common ya, Common Windows ya, Windows perintah. Jadi sebetulnya Efuse itu basicnya analisis menuliskan script di sini ya. Kalau di
di SEM itu kayak listrel lah ini ya. Jadi ada script perintah yang harus kita tulis, harus kita ketik di sini ya. Meskipun beberapa bisa lewat menu, tapi di dalam menu pun di window yang dikeluarkan dari menu yang kita jalankan itu pun kita tetap harus menuliskan script gitu ya, menuliskan baris-baris perintah dengan cara mengetik. Jadi lewat sini bisa, atau lewat menu-menu ya. Di sini juga bisa, menu quick itu paling sering dipakai untuk menuliskan, menggantikan perintahnya dari sini. Nah, di sini ada area kerja di mana kita menampilkan banyak window yang mau kita buka dan kita analisis ya. Oke, windownya apa saja ya. Windownya ada, windownya ada cukup banyak ya, artinya ada namanya work file, Windows work file ya. Window work file itu kita bisa membuka banyak window work file sekaligus, dan kemudian kita bisa membuka window object ya. Jadi ada dua macam window ya, window work file sama window object. Nah, jadi kalau kita buka work file, bukanya bisa banyak. Untuk setiap work file kita bisa membuka masing-masing objeknya dengan menyajikan berbagai macam tampilan. Atau kita coba aja langsung ya. Ini Fuse-nya, terus kita buka lewat sini file, open ya, open Fuse work file. Jadi sekarang kita bukan membuat work file baru, tapi kita mencoba membuka work file yang sudah pernah dibuat ya, yang dibuatkan oleh Fuse ya, file-file bawahnya Fuse ya. Fuse work file kita klik ini, kemudian kita ke C ya, ke drive C, kemudian program file. Kalau Windows-nya lain nanti menyesuaikan ya. Kemudian Fuse 10, kemudian di sini ada example file ya, file sampel, Fuse 10 manual data. Oke, kita chapter 1 ya, introduction. Nah, ini ada file yang namanya stock ya, work filenya stock. Kita buka aja, open. Nah, ini namanya work file. Dan kita bisa buka work file tidak cuma satu ya, work file yang lain juga bisa kita buka ya. Oke, misalnya yang tadi chapter 1 ya, kemudian bagaimana kita buka chapter 2 tentang demo ya. Nah, juga ini work file. Jadi banyak work file yang bisa kita buka. Oke ya. Nah, di dalam work file, nah, ini kita tutup saja satu ya, atau biarkan dulu ya. Di dalam work file ini ada banyak objek ya, banyak objek. Nah, kita bisa menampilkan ya objek-objeknya ini ya. Kita double klik aja. Nah, ini isi objeknya. Jadi objek ini sebetulnya variabel. Nah, variabel yang kuning-kuning itu berarti data series gitu ya, series atau data, isinya data itu ya, data mentah semacam ini. Jadi kita bisa menampilkan ini namanya kalau ini work file ya. Kemudian kalau yang ini adalah, jadi work filenya ini ada dua. Ini adalah Windows object ya, ini objek ya, objek yang ada di work file stock. Atau yang ini kita tutup dulu aja ya, biar tidak membingungkan ya. Kita buka satu aja. Nah, ini. Nah, dari sini ini kan tampilannya spreadsheet ya. Jadi ini objek AAPL close ya, harga penutupan. Ini tampilannya data. Kita bisa menampilkan yang lain ya, misalnya dalam bentuk grafiknya. Misalnya kita membuat tidak tampilan itu, tapi tampilan grafik ya, grafik dasar misalnya, line. Oke. Nah, ini tampilannya berubah jadi grafik, tampilannya spreadsheet lagi, tampilannya grafik lagi ya, tapi pilih ya grafiknya yang mana, silahkan. Oke, grafik atau yang lainnya ya, satu ini bisa menampilkan banyak. Atau nanti kita buka yang lain ya. Jadi ada banyak Windows object yang kita bisa tampilkan di sini ya. Ini ya. Jadi ini dari variabel low ya, nilai terendah, ini nilai penutupan, tampilannya bisa macam-macam ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi atau hasil analisis ya, hasil estimasi gitu ya, hasil estimasi dari yang ada di sini. Kita coba aja estimasi quick estimate equation. Nah, kita
kita tulis estimasinya misalnya AAPL close ini ya, kemudian spasi C spasi AAPL low misalnya, terus oke. Ini ngarang aja ya. Oke, ini ada hasil estimasi regresi, analisis regresi. Jadi ini kita bisa bisa menampilkan data variabel, jadi menampilkan objek ya, objeknya itu bisa ditampilkan dalam bentuk data, bisa ditampilkan dalam bentuk grafik, bisa juga kita membuat persamaan ya, yang melibatkan banyak variabel ya, persamaan regresi semacam ini ya. Ini hasil estimasi regresi misalnya semacam ini ya. Oke, jadi kita kembali ke sini. Jadi window-window pada Fuse itu ada menunya, ada common window perintah, kemudian di area kerja itu kita bisa menampilkan banyak work file. Ini work file yang pertama, ini work file yang kedua, gitu kan. Dan dari work file itu ada banyak objek, objeknya bisa kita tampilkan ya, menampilkan window objek berupa tampilan data. Kemudian ada juga window objek yang tampilannya grafik, ada window objek yang tampilannya hasil analisis ya. Nah, masing-masing window ini ya, window work file itu punya toolbar ya. Ini ada toolbarnya ya, view, browse. Window objek ini juga punya toolbar ya, punya toolbar berisi tombol perintah yang bisa kita akses ya. Kita lihat ke aplikasinya ya. Jadi di sini ada ini toolbarnya punyanya Windows Object ya. Ini toolbar view, browse dan sebagainya. Ini work file juga punya toolbar yang bisa kita gunakan untuk memberikan perintah gitu ya. Lanjut ya, work file dan objek. Jadi pekerjaan yang kita buat menggunakan Fuse ya, membuat file data, tampilan data, grafik, analisis dan lain disimpan sebagai file kerja yang disebut dengan work file ya. Ekstensinya WFL ya, WFL. Ekstensinya WFL. Ya, bintang WFL. Jadi kalau kita pakai membuat dokumen pakai Management, nah ekstensinya DOCE gitu ya, pakai Excel, XLSX gitu ya. Buat data pakai SPSS, SAV. Nah, ini kalau ini WFL ya. Dalam satu sesi Fuse ya, kita dapat membuka banyak work file sekaligus. Jadi sudah dicoba ya. Setiap work file berisi objek-objek. Nah, objeknya itu apa? Ada series. Ya, series itu berarti variabel numerik. Jadi variabel yang isinya angka. Nah, itu nama objeknya series. Ada objek yang namanya alpha. Jadi variabel yang string. Jadi misalnya kalau kita mau memberikan nama orang, nama perusahaan itu kan data string ya. Data teks ya, itu namanya objeknya namanya alpha. Ada grup. Grup itu adalah kumpulan objek, kumpulan variabel. Jadi kalau series itu cuma satu variabel, tapi kalau kita mau menampilkan 3 variabel sekaligus ya berarti kita buat objek yang namanya grup gitu ya. Kalau mau ditampilkan aja nggak usah membuat objek baru, tampilkan aja banyak variabel bisa. Tapi kalau tampilannya itu mau disimpan, nyimpennya dalam bentuk grup. Ada juga objek namanya untuk grafik, ada koefisien, ada persamaan, tabel dan lain-lain ya, tabel hasil analisis dan lain-lain gitu ya. Oke, nah ini ya. Jadi ini kalau kita buka Windows work file ya, ada work file kayak gini di Fuse-nya ini kita tutup aja, yang dihapus ya, dihapus saja, grafiknya hapus, kemudian ini juga dihapus saja. Oke, ini ya, Windows ini kita sinikan. Ini judul work file-nya apa, tulis di sini ya. File. Kemudian ini toolbar ya, toolbarnya ada view, prosedur, objek dan lain-lain. Ini toolbar untuk menjalankan perintah. Ini ya, di bagian ini ada keterangan tentang file data kita ya. File data kita itu terdiri 96 observasi. 96 observasi itu apa? Terdiri dari data bulanan. Jadi M itu months. Nah, nanti kita bahas tentang simbol-simbol ini ya. M itu months. Month yang pertama bulan tahun 2005 sampai month yang ke-12 tahun 2012. Jadi dari Januari 2005
sampai Desember 2012. Ya, totalnya ada 96 baris atau 96 observasi gitu ya. Nah, dari 96 observasi itu sebetulnya kita bisa menganalisis sebagian aja. Misalnya cuma setahun, misalnya Januari 2005 sampai Desember 2005. Jadi cuma 12 bulan itu bisa. Jadi sini ketemunya 12. Itu bisa kita atur. Ini namanya sampel. Nah, jadi meskipun data kita ada 96 observasi, kita hanya bisa juga menggunakannya sebagian saja ya, misalnya 12 observasi atau 1 tahun atau 24 observasi, berarti kita pakai 2 tahun, misalnya Januari 2005 sampai Desember 2006, berarti kita ada 24 observasi. Ya, 24 observasi itu nanti yang dianalisis ya. Nah, tapi kalau posisi sekarang ini itu semuanya kita pakai ya, semuanya kita pakai ya, sampelnya sama dengan data asli yang kita miliki sama-sama 96 observasi. Ini keterangan tentang itu. Oke. Terus ini ada objek ya, objek-objek yang ada di work file ya. Work file objeknya ini ada banyak objek ya. Kemudian ada tab ya, paling sedikit ada satu halaman work file, satu halaman berisi daftar objek untuk halaman tersebut. Jadi satu work file itu ada banyak objek ya, menambah objek. Nah, tapi objek-objek itu ya untuk satu pekerjaan itu disimpan dalam sebuah tab. Jadi kalau kita membuat tab baru kayak di Excel kan ada banyak tab ya. Halaman baru menggunakan tab baru begini berarti kita ada pekerjaan yang lain lagi. Jadi satu work file sangat efektif, berarti setiap work file kita bisa memiliki banyak halaman ya, banyak halaman. Dan masing-masing halaman itu pekerjaan sendiri ya, pekerjaan yang menang. Misalnya ini tentang Indonesia ya, data saham di Indonesia ini. Kemudian kalau ini adalah US stock, berarti ini Amerika ya, ini Amerika. Kemudian kita buat halaman baru tentang data yang sama atau sebagiannya saja juga boleh atau lebih banyak juga boleh tentang sahamnya Indonesia, kemudian sahamnya Singapura, sahamnya Belanda dan lain-lain misalnya. Nah, itu kita bisa buka banyak halaman sekaligus. Nah, Indonesia antar negara itu kita bisa taruh di halaman-halaman ini. Jadi ini strukturnya semacam ini. Satu work file itu ada banyak halaman. Ya, setiap halaman menampung banyak objek. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini daftar objeknya ya. Ada yang kuning, ada yang biru, ada yang hijau. Nah, bedanya apa? Kalau kuning itu berarti data isinya ya. Kalau dibuka berarti data. Ya kayak variabel biasa. Cuma satu kolom aja, satu kolom. Kalau kita mau menampilkan banyak kolom ya kita buka banyak objek sekaligus ya. Yang warna biru-biru ini adalah hasil estimasi ya, hasil taksiran kita. Ya. Kalau yang hijau itu tampilan ya, ini kayak graf, kemudian apa lagi nih yang hijau-hijau ini ya. Tabel ya, itu hijau ya. Tampilan permanen. Jadi kalau kita punya objek misalnya misalnya ya, data ya, variabel tertentu dari series itu kan variabel numerik, kemudian kita buat grafiknya begitu, terus grafiknya kita simpan sebagai objek baru lah, grafiknya itu akan ditampilkan sebagai objek baru dengan warna hijau, karena grafik itu hasil tampilan dari sebuah objek. Nah, tampilan disimpan. Nah, jadi gini, ada data, nah warnanya kuning gini, kalau dibuka isinya tabel data. Nah, tabel data itu bisa disimpan sebagai objek baru, namanya tabel. Apalagi tabel data itu bisa dibuatkan grafiknya, dan grafiknya itu bisa disimpan juga sebagai objek, namanya grafik. Nah, tampilan-tampilan yang disimpan itu namanya warnanya hijau. Kalau estimasi yang kita buat warnanya biru. Kalau datanya warnanya kuning, yaitu kita abaikan tidak apa-apa, lama-lama kita akan tahu sendiri lah ya tentang objek-objek yang ada di work file gitu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang command window ya, Windows perintah. Sebetulnya kita tidak perlu mengakses ini juga bisa ya. Ini kan ada tool ya, ada toolbar untuk perintah-perintah yang bisa kita berikan untuk setiap work file kita ya, setiap data yang kita miliki, atau kita analisisnya lewat perintah di sini bisa. Cuman
banyak juga yang sedang menggunakan script langsung gini, tidak usah pusing pakai pakai menu begini, tapi langsung nulis scriptnya. Misalnya kita nulis gini, generate JNR LKAPL sama dengan log AAPL hike. Nah, terus enter gitu ya. Apa ini maksud perintah ini? Maksud perintah ini adalah buatkan, generate itu membuat ya, buatkan variabel baru yang namanya LKAPL. Isinya apa? Isinya logaritma natural. Jadi kalau logaritma natural pakainya log. Nah, log itu ln. Log dari variabel ini ya, AAPL hike. Jadi AAPL hike dilogaritmakan, di logaritma natural, hasilnya disimpan menjadi variabel baru atau objek baru. Variabel itu objek ya, wujudnya objek. Dalam objek baru namanya LKAPL. Jadi nanti membuat variabel baru di sini. Nah, gitu ya. Jadi kita tulis di sini terus enter ya. Jadi pada prinsipnya bekerja dengan FViews dilakukan jangan menuliskan skrip perintah di Windows ini ya, Windows ini. Misalnya perintah membuat variabel baru, perintah analis dan lain-lain. Semuanya bisa ditulis di sini perintah ini. Tetapi perintah tidak harus melalui Windows ini ya, Windows common window ini ya, Windows perintah ini. Melainkan juga dapat melalui toolbar atau menu perintah yang tersedia. Jadi baik menu yang ada di sini, menu utama maupun toolbar yang ada di work file ini ya, itu bisa kita gunakan untuk membuat perintah yang sama. Oke, sekarang kita mulai praktik ya, yaitu bekerja dengan FViews. Sekarang kita buka FViews kita ya. Seperti ini tampilannya kalau kita membuka FViews ya. Ini kita tutup aja tampilan pembuka ini. Terus kemudian kita buka file ya. Kita membuka file yang sudah ada, yaitu file yang diberikan oleh aplikasi FViews, file bawaannya. Jadi open FViews work file. Oke, kemudian kita ke menu di mana FViews itu diinstalasi di drive C ya, drive C, PC drive C, kemudian program file, cari FViews ini karena ini arsitekturnya 64 bit berarti program file, kalau yang 32 bit berarti yang x86 ini ya. Program file, kemudian kita masuk ke FViews 10 sampai FViews 10, kemudian example file, kemudian FViews 10 manual data, dan di chapter 1 ya, bab 1 tentang introduction kita double klik, ini ada file work file namanya stock, ini yang kita buka, open. Nah ini work file yang namanya stock. Nah, sebelum ini kita gunakan untuk bekerja, ini kita save as dulu ya, disimpan supaya file work file stock ini masih asli, masih tetap utuh, tidak ada perubahan. Jadi nanti kita gunakan untuk bekerja adalah file kita sendiri. Kita save as, kemudian misalnya ditaruh di mana biasa Anda menyimpan file ya, di dokumen misalnya. Kemudian dikasih nama stock, nama name ya, ini ya, dikasih nama ya, buka work file tersimpan di komputer Anda, ini misalnya file stock, kemudian kita simpan dengan nama stock, nama name WFL nya tidak usah diketik, otomatis disimpan ya. Nanti file ini yang akan kita gunakan untuk sesi latihan ya, di materi sekarang ini sampai materi hari ini selesai ya. Nama filenya stock, nama name ya, WFL. Nah, stock, kemudian nama name WFL. Oke. Punya saya simpan di sini. Nah, ini ada stock ya. Oke. Nah, ini save. Oke. Ya, override. Oke. Oke, ini filenya sudah nama Anda ya, stock, nama Anda, kemudian name, nama-nama singkat, name 4 digit terakhir name Anda. Ini work file ya, yang mau kita gunakan untuk bekerja. Nah, sekarang kita lihat ya, bagian-bagian daripada work file itu apa aja ya. Work file berisi data time series ya, tentang saham beberapa emiten. Jadi ini work file ini tentang saham ya, perusahaan di Amerika ya, bursa saham di Amerika. Ada AAPL itu kode untuk emiten Apple, perusahaan Apple. IBM ya IBM, International Business Machine. IHS itu IHS Company atau holding company, IHS itu perusahaan di Amerika juga.
MSFT itu Microsoft ya. Jadi ada berapa perusahaan, 1, 2, 3, 4 perusahaan, masing-masing menampilkan harga penutupan, harga tertinggi, kemudian harga terendah, harga pembukaan, dan volume perdagangan sahamnya. Jadi ini data time series, yang kuning-kuning ini isinya data. Kalau kita buka, ini data time seriesnya kapan ini? Dari M01. M01 itu berarti bulan 1 bulan Januari tahun 2005 sampai M12 bulan Desember 2012. Jadi totalnya ada 96 observasi, yang dipakai juga 96 ya. Jadi yang tersedia 96, sampelnya yang dipakai juga 96. Jadi meskipun yang tersedia 96, kita bisa mengambil yang sebagian aja. Ini kita coba prakteknya ya. Ini adalah work file, ini objek-objek, yang kuning-kuning itu isinya data ya, objek data. Kalau yang ada yang biru, ada yang hijau, kemarin sudah kita jelaskan. Oke. Selanjutnya, nah, bagaimana cara kita menampilkan data? Ya, menampilkan data, misalnya APL close ya. Kita buka saja, kita double klik ini, klik. Nah, ini data. Jadi objek APL close itu double klik, hasilnya kayak gini, tampilan. Jadi tampilan berupa tabel, ya, tabel data. Jadi ini ada berapa baris? 96 baris ya. Dimulai dari Januari 2005 sampai Desember 2012. Ini tampilan data kayak gini. Oke. Nah, bagaimana cara kita menampilkan beberapa data sekaligus ya. Jadi ini kan cuma satu, jadi cuma satu variabel saja, yaitu APL close. Terus kalau kita mau menampilkan beberapa variabel sekaligus, ini kita tutup aja close. Misalnya nih harga pembukaan dulu ya, open. Kemudian harga tertinggi, harga terendah, harga penutupan, kemudian volume perdagangan saham ya. Jadi ada 5 variabel mau kita buka sekaligus. Setelah di blok ini kita klik kanan, kemudian open as a group ya, dibuka sebagai sebuah grup. Klik. Nah, ini jadi tabel kayak gini ya, seperti yang ada formula dengan SPSS misalnya. Ini harga pembukaan, tertinggi, terendah, harga penutupan, sama volume perdagangannya. Nah, ini kalau kita buka. Jadi kalau mau buka satu ya di gini aja, double klik nih. Nah, satu ya. Jadi sekali lagi ini ada work file. Terus kita bisa menampilkan berbagai macam tampilan untuk setiap work file-nya. Jadi menampilkan satu variabel, menampilkan banyak variabel sekaligus ya. Menampilkan banyak variabel sekaligus, di blok, kemudian klik kanan, tampilkan as a group ya, sebagai sebuah grup ya. Ini yang satu kita tutup aja gini. Oke. Nah, open as a group. Nah, jadi dapatnya kayak gini tampilannya. Oke. Terus menampilkan data untuk beberapa variabel sekaligus dan hanya 12 observasi saja. Jadi tidak semuanya, tapi dipilih ya. Jadi yang dari mulai Januari 2005 sampai Desember 2005 saja. Jadi ada 12 observasi. Nah, ini kita bisa menentukan, yaitu ring sampelnya. Ini kita tutup dulu, yang kita tutup dulu. Apakah grup ini mau dihapus? Kalau disimpan ya bisa. Kalau dihapus kita yes ya, berarti tidak disimpan, hanya tampilan. Kalau mau nampilkan lagi ya sama, caranya sama. Ini misalnya harga pembukaan, harga tertinggi. Ini urutannya sesuai dengan yang kita klik ya. Harga terendah, harga penutupan, volume. Klik kanan, open as a group. Jadi ini tampilan untuk 5 variabel ya, 96 observasi. Oke, nah sekarang bagaimana kalau kita tidak akan menampilkan keseluruhan observasi tapi sebagian saja. Ini kan dari Januari 2005 sampai dengan Desember 2012. Bisa kita hanya mau menampilkan setahun aja, Januari 2005 sampai Desember 2005 saja, yang lainnya nggak usah. Nah, berarti ini kita tutup dulu aja, kita tutup close ya, tidak usah disimpan, atau kita hapus objek ini. Oke, objek tampilan ini. Caranya dari sini sudah kelihatan ya, 96 observasi yang tersedia, yang dipakai 96 sampelnya. Nah, kalau kita mau membatasi sampel, ini kita bisa lebarkan dulu Windows-nya. Sampel ini, klik sampel ini. Nah, ini defaultnya kan all ya, add all, berarti semuanya 96 observasi dipakai semua. Kalau kita membatasi di sini, kita tuliskan misalnya dari Januari, pakai bahasa Inggris ya,
2000 terserah, misalnya 2005 boleh, 2006 boleh sebenarnya. Ini 2005 sampai pakainya spasi sampai bulan apa? Desember tag ya, Desember DEC 2005 juga. Oke, terus kita klik oke. Nah, di sini sudah tampil bahwa sampelnya itu adalah 12 observasi, 12 bulan, Januari sampai Desember 2005. Jadi kalau kita menampilkan kayak tadi misalnya application APL open, kemudian nilai tertinggi, terendah, penutupan sama volume, klik kanan begini. Nah, ini hanya 12 observasi ya untuk 5 variabel. Ya, kemudian data ini ya, tampilan ini kita simpan ya menjadi objek baru. Caranya kita klik name di sini. Kita kasih nama grup 1, nama defaultnya aja grup 1. Nanti nama itu akan muncul sebagai objek ini, objek tampilannya akan muncul di daftar objek ini. Kita klik OK. Nah, ini sudah ada grup 1. Jadi kalau ini kita tutup, ini tidak ada masalah. Ini data yang warnanya kuning. Ini data tentang tampilan grup 1. Isinya adalah 5 variabel ini. Jadi kalau kita double klik, nah ini langsung muncul yang tadi ya, 12 observasi terdiri pada 1, 2, 3, 4, 5 variabel. Jadi cara nyimpannya begitu, cara menyimpan sebagai objek ya. Jadi tampilan ini disimpan sebagai tampilan data ini disimpan sebagai objek. Jadi ini yang ditampilkan adalah 12 observasi ya. Ini seperti yang ini ya, terlihat ini sampel ya, 12 observasi. Kalau kita menampilkan ini keseluruhan variabel ini untuk 96 observasi ya, kita klik ini ya, sampel ini. Nah, sampel 96 observasi dari Januari 2005 sampai dengan Desember 2012. Oke, nah jadi lewatnya sini ya, sampel ini, klik. Ini tampilannya begini ya, tampilan daripada grup 1 ya, isinya adalah variabel ini apel close, high, low, kemudian open, high, low, close sama volume ya. Oke, kita lanjut tentang membuat variabel baru hasil transformasi. Jadi transformasi itu apa? Transformasi itu intinya adalah bagaimana kita membuat kolom-kolom baru, objek-objek baru atau variabel baru dari variabel yang sudah ada ya, kayak di Excel itu ya. Excel itu kalau ada satu kolom kita bisa buat kolom baru. Kolom barunya itu adalah hasil transformasi. Misalnya kolom barunya itu adalah kolom lama dikuadratkan, kolom lama ditambah 5 dan seterusnya ya. Nah, untuk membuat transformasi kita bisa menggunakan beberapa operator aritmatis seperti plus, minus, kali, bagi, pangkat dan lain-lain. Kemudian juga fungsi-fungsi matematis seperti log, logaritma natural, fungsi absolut, eksponensial atau pangkat dan lain-lain. Juga fungsi-fungsi dari waktu yang sering digunakan itu lag ya, lag itu jeda, ada selisih begitu, dan autoregresif atau AR. Nah, untuk membuat transformasi, membuat variabel baru, objek baru, kita menggunakan perintah yang namanya generate ya, disingkat GNR ya, nulisnya nanti perintahnya GNR ya. Membuat variabel baru hasil transformasi. Apa yang kita bisa buat ya? Variabel baru, misalnya variabel barunya isinya kuadrat ya, dari variabel yang sudah ada, atau variabel yang sudah ada ditambah 5 dibuat variabel baru. Membuat rata-rata dari variabel-variabel yang sudah ada, logaritma natural, logaritma biasa, lag atau jeda satu periode, jeda dan lain-lain gitu. Nah, untuk menjalankan perintah generate ini ada 3 cara ya. Kita bisa pakai Windows Command ya, command window yang ada di sini. Jadi kita nuliskan strip ya. Di Fsus ini kita nulisnya gini, GENR ya. Berarti kita memberikan perintah untuk mengenerate ya, membuat apa? Variabel baru. Variabelnya apa? Z1. Isinya apa? Sama dengan APL close misalnya. Terus diapakan? Dikuadratkan pangkat 2. Nah, gini. Pangkat 2. Nah, ini kalau kita enter ya nanti jadinya adalah satu variabel baru di sini. Z1 isinya apa? Data ini ya, kita double klik aja. Data ini dikuadratkan di sini. Oke, ya kita tutup. Nah,
Itu satu. Yang kedua, kita bisa pakai menu utama quick, kemudian generate series ya, membuat data objek series ya. Objek series itu isinya data. Atau yang paling paling ini kita tutup dulu aja ya, kita tutup dulu. Paling sering atau banyak dipakai yang ini ya, generate-nya sama aja, GNR. Kita ketik di sini ya, Z1 sama dengan AAPL close. Nah, nih kalau kita ketik A atau AA yang munculnya, tinggal kita pilih yang mana. Ini di double klik aja, dipangkatkan 2, pangkat 2. Terus kita klik OK. Nah, sudah dapat Z1. Apa isinya? APL close dikuadratkan. Ya, kita buka. Ini Z1. Ini 96 observasi, tapi yang ada nilainya cuma 12. Jadi kalau kita hanya menampilkan 12, ya berarti sampelnya diklik. Hanya 12. Kalau diklik panjang lagi 96 tapi NA semua. Kenapa? Karena sumbernya APL close-nya itu cuma 12 observasi. Nah, gimana kalau kita mengkuadratkan keseluruhan ya. Jadi dia cuma 12 tapi 96. Ini kita tutup dulu ya. Ya, sampel yang ada di sini ya. Nah, ini jangan 12 tapi semuanya ya. Jadi diklik aja nih sampel. Nah, sampelnya kan yang kemarin kita tentukan, sebelumnya kita tentukan dari Januari 2005 sampai Desember 2005, jadi cuma 12. Kalau mau semua ya tulis di sini add kemudian all. Ya, ini semua sampel ini 96. Nanti 12-nya hilang jadi angka 96. Kita klik OK. Oke. Nah, ini 96 observasi. Jadi kalau Z-nya dibuka ya masih ini ya, masih 12 ya, karena tadi dibuat berdasarkan 12 observasi gitu ya. Sampelnya kalau kita tutup ini kalau kita diklik ya, sampel plus minus ya, tidak bisa ya, karena ini hanya untuk 96 ya, sampelnya 96, ini tidak bisa lagi diklik. Oke. Jadi kalau kita mau ngisi datanya ini kita tutup dulu. Z1 ini kita hapus ya, kita hapus, kita delete ya, delete Z1 dari file ya, kita delete objek Z1. Oke, kita buat baru ya, generate kemudian Z1 sama dengan AAPL close ya, AAPL close pangkat 2. Kita klik OK ya, sampelnya ini ya, 2000 Januari sampai Desember 2012. Jadi kita bisa nulis di sini. Kalau kita ketik 2005 ya jadi 12 lagi. Kita klik OK. Sekarang kita buka untuk satunya. Nah, ini lengkap nih 96 observasi. Yang kuadrat semua. Kalau mau lihat dua-duanya kita tutup dulu. Nah, APL close sama Z1. Klik kanan open as group. Nah, ini dua ya, APL close sama Z1. Ini 76,9 kalau dikuadratkan 5.914 ya, ini koma, yang ini pemisah desimal ya, 5.914. 44,86 kalau dikuadratkan 2012 dan seterusnya. Oke, kita close saja ya. Delete group yes ya, delete group aja. Oke ya. Dan ini ada Z1. Nah, berikutnya kita buat yang lain ya. Cara buat Z1. Nah, kita buat Z2. Z2 itu AAPL close ditambah 5 ya. Z3 rata-rata APL close sama APL open. Oke, kita buat Z2, Z3 dan seterusnya ya. Generate Z2 itu sama dengan AAPL close ditambah 5. Oke. Nah, Z2 apa lagi? Z3 rata-rata close sama open. Generate Z3 sama dengan apa? AAPL buka kurung dulu ya, jangan sampai salah, buka kurung AAPL close, AAPL open ditambah AAPL close tutup kurung dibagi 2. Kalau nggak ada kurungnya nanti yang dibagi 2 cuma APL close ya.
kita klik OK, dapat Z3. Apalagi kita buat Z4, lock dari apel close. Nah, kalau lock itu logaritma natural, ya, hasilnya logaritma natural. Itu len itu kalau di if use itu pakainya lock, ya. Z4 sama dengan lock. Lock itu logaritma natural, ya. Lock dari apel close. Oke. Nah, Z4. Apalagi Z5. Z5 sama dengan logaritma biasa. Kalau tadi log logaritma natural, sekarang logaritma biasa. Logaritma biasa itu add log 10 listnya, ya. Add log 10. Ini logaritma berbasis angka 10, ya, logaritma biasa dari AAPL close. Z5. Z6 apa? Mundur 1, ya. Lagnya 1. Z6 sama dengan AAPL plus min 1. AAPL plus min 1. Mundur 1 periode. Z7 apa nih? Z7 sama dengan AAPL plus min 3. Mundur 3 periode. Oke. Sekarang kita sudah dapat 1, 2, 3, 7 variabel baru. Sekarang kita buka aja APL close, open dulu ya, APL open, APL close, kemudian Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7. Klik kanan, buka sebagai grup. Nah, ini kita lebarkan. Oke. Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7. Jadi kalau lap 1 periode gitu kan, lap 1 periode seperti Z6 ini kan APL close-nya di sini ya, 76,9, ini di sini kosong. Nah, 76,9-nya mundur 1 periode, jadi periode kedua. 44-nya jadi 44,86, 41,67 jadi 41,67 di sini. Ya, jadi mundurnya 1. Tapi kalau lak 3 periode minus 3 mundur 3 tahun, 3 periode di sini ya. 3 bulan ya, bukan 3 tahun. 3 periodenya 3 bulan, ya berarti 76,9-nya bulan keempat. 44,8-nya bulan kelima, 41,67-nya bulan ke-7 ya. 3 bulan ke-6 dan seterusnya. Jadi mundurnya 3 ya, 3 bulan pertama itu kosong. Oke, ini tampilan ini kita simpan ya. Kita simpan sebagai objek baru, kita kasih name ya. Name, kasih nama grup 2 ya. Grup 2, kemudian kita klik oke. Nah, jadi ini kita tutup, tidak masalah ya. Jadi kita punya grup 1, isinya yang tadi itu ya, tampilan saja. Kemudian kita juga punya grup 2. Nah, grup 2-nya isinya yang ini. Hasil transformasi tadi ya, Z1 sampai Z7 tadi ya. Apel open, apel close sama hasil transformasi. Oke, kita tutup. Z4 misalnya. Z4 itu kalau ditampilkan kan begini ya. Ada Z4 itu apa? Kita lihat di sini ya. Z4 itu adalah log. Kok bahasanya bulat? Nah, ini karena masalah ini. Masalah digit desimal yang ditampilkan ya. Ini 0 digit ya. Jadi dibulatkan, makanya apa semua. Nah, kalau kita ingin digitnya misalnya 2 digit, pakainya nih properti. Nah, properti decimal place-nya 2, decimal place 2 ya begini hasilnya. Kita ganti 2 digit desimal. Oke. Oh, masih belum berubah, diklik aja sini. Nah, ini 4,34 dan seterusnya. Nah, terus kita tutup. Oke. Nah, jadi kalau dibuka sekarang sudah 2 digit ya. Apalagi ini Z5. Z5 juga sama nih ya, 2 digit.
klik, kita ganti 2 digit. Oke, klik, sudah 2 digit. Z6 sudah 2 digit ya. Z7 2 digit juga ya. Z1 kita klik digit desimalnya berapa ini, kita kasih 2 digit juga. Oke, nah 2 digit, jadi ini 5913,61. Oke, Z2 nya sudah 2 digit juga ya. Oke, ini kalau kita tampilkan yang grup 2, nah, ini masih seperti ini ya, jadi digitnya masih 1. Jadi kita delete aja grup 2 nya ya, terus kita bikin baru tadi APL open, APL close, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, klik kanan, open as a group. Nah, tampilannya sudah 2 digit. Ini yang kita simpan ya, name sebagai grup 2. Oke, nah kita tutup, kita bisa buka ini. Nah, ini sudah 2 digit semua. Oke, berikutnya kita akan mendistribusikan statistik. Statistik itu adalah ringkasan. Jadi data mentah kalau diringkas atau diolah diringkas itu jadi statistik. Misalnya statistik min, median, simpangan baku, dan lain-lain. Nah, statistik itu biasa dideskripsikan menggunakan statistik individual. Jadi misalnya min sama dengan 3,3 semacam itu, atau menggunakan tabel frekuensi, biasa disebut dengan tabel statistik, atau menggunakan grafik. Nah, untuk mendeskripsikannya kita harus memisahkan dulu apakah itu variabel tunggal atau univariat atau variabel bivariat. Jadi statistik melibatkan 2 variabel atau lebih multivariat. Nah, kalau statistiknya univariat, maka kita bisa menampilkan misalnya histogram ya, untuk melihat distribusi datanya, atau kita menampilkan statistik min atau rata-rata, median, maksimum, simpangan baku, dan lain-lain. Kita punya sebuah variabel atau univariat, itu kita bisa melakukan uji normalitas menggunakan uji Jacobi-Bera juga. Nah, kalau kita punya 2 variabel atau bivariat, maka kita bisa menghasilkan tabel silang atau core step ya. Jadi tabel frekuensi antara 2 variabel. Statistik yang bisa kita tampilkan misalnya kovarian ya, koefisien kovarian, koefisien korelasi, dan lain-lain. Dan kita bisa melakukan uji apakah variabel 1 dan variabel 2 itu mempunyai min yang sama atau dikenal dengan uji kesamaan min. Sekarang kita langsung melihat bagaimana mendeskripsikan statistik univariat ya, deskripsi univariat. Kita akan menggunakan variabel AAPL close. Kita jalankan fuse-nya di variabel AAPL close, kita double klik. Nah, ini data variabel harga penutupan dari saham Apple. Kita klik view, kemudian descriptive statistic and test, kita pilih histogram and start. Nah langsung kita tampilkan histogram daripada variabel APL close maupun deskripsinya ya, deskripsi univariat. Jadi rata-rata APL close ini 21,9, sekian, medianya sekian, maksimum sekian, dan seterusnya, simpangan baku sekian, skewness, kurtosis maupun statistik Jacobi-Bera ya untuk uji normalitas. Jadi apakah data APL close normal atau tidak? Karena p-value-nya kecil sekali maka dikatakan tidak normal ya, tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita bisa juga menampilkan misalnya grafik. Jadi dari sini tidak usah ditutup gitu ya. Langsung aja view, kemudian kita pilih graph. Oke. Grafik apa yang mau kita munculkan? Misalnya line chart ya. Line chart, kemudian langsung klik aja oke. Nah, dari sini kita dapat grafik dari APL close ya, variable close dari 2005 sampai 2012 gitu ya. Itu datanya pergerakannya semacam ini. Nah, line chart, diagram garis. Misalnya kita mau lihat sebarannya menggunakan box plot, berarti kita pilih menu graph, view, kemudian graph, kemudian misalnya box plot gini. Oke. Nah, ini sebarannya
Ini nilai rata-ratanya berkumpul di sekitar sini ya. Datanya sebarannya berkisarnya di sini. Itu kalau univariat. Bagaimana kalau kita mau menyajikan statistik bivariat? Berarti melibatkan dua variabel. Berarti kita pilih misalnya apel close dan apel open, ini bisa ya. Atau misalnya kita sudah punya grup namanya grup 1 ya. Ini ada banyak variabel ya, grup 1 ya. Ada apel open, apel high, apel low, dan seterusnya ya. Untuk variabel ini ya, close, high, low, dan seterusnya. Ada banyak variabel di sini. Terus kita mau membuat deskripsi bivariat. Deskripsi bivariat antara dua variabel dari variabel-variabel yang ada di sini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 variabel. Misalnya bivariat itu covariant analisis ya, covariant analisis, klik. Kemudian ini ada covariant, berarti nanti kita menampilkan koefisien covariant. Kalau mau menampilkan koefisien korelasi antar dua variabel, kita centang ini ya, covariant antar dua variabel, korelasi antar dua variabel, namanya juga bivariat. Kita klik aja oke. Nah ini yang atas itu covariant. Jadi covariant antara apel close dengan dirinya sendiri ya. Variabel dengan dirinya sendiri namanya varian. Berarti variannya apel close, variannya apel high, dan seterusnya ya. Tapi kalau yang ini 3,08 itu covariant antara apel open dan apel high gitu ya. Nah, koefisien korelasinya yang bawah. Nah, yang atas ini itu adalah ini covariant open dengan low. Kemudian kalau ini covariant open dengan close ya, ini korelasi antara open dengan close gitu. Kalau yang di diagonal utama itu namanya varian. Jadi varian itu covariant antara variabel dengan dirinya sendiri. Jadi ada 5 variabel, kita bisa lihat korelasi antar mereka. Kalau korelasi antar variabel dengan dirinya sendiri ya pasti 1 ya. Oke, berikutnya tutup aja data ini. Kita tampilkan dua variabel apel close dan apel open misalnya ya. Klik kanan, open as a group. Oke, nah apa yang mau kita statistik, apa yang mau kita sajikan? Misalnya kita akan membuat tabel silang. Jadi ini dibuat kelas-kelas, kemudian tabel silang antara apel close dan apel open. Kita bisa view, kemudian pilih NW tabulation ya, NW. Ini kalau dua variabel berarti two way. Kita ini sel-selnya adalah menunjukkan margin baris, margin kolom. Di tabelnya itu sel-selnya berisi jumlahan dan chi-square test. Oke, kita oke saja. Oke, nah ini hasilnya. Ya, jadi ini tabel silang. Kita kecilkan. Oke. Ini tabel silang ini. Ini apel close ya, close antara 0 sampai 200, sedangkan opennya antara 0 sampai 200 ya, ada 59 observasi. Jadi ada 59 observasi di mana nilai apel close-nya itu berkisar antara 0 sampai 200 dan opennya antara 0 sampai 200. Ada satu observasi di mana close-nya 0 sampai 200, sedangkan opennya antara 200 sampai 400 itu. Jadi ini tabel silang maupun uji tabel silang ya. Uji tabel silang yang sering kita pakai itu adalah koefisien Kremers-V ini ya. Kremers-V kemudian dengan p-value-nya. Nah, p-value-nya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel baris dan variabel kolom. Kita akan mencoba menampilkan grafik bivariat ya antara apel close dan apel open. Ya, misalnya kita pilih view kemudian graph, kemudian kita pilih apa misalnya scatter plot ya, scatter plot antara apel close dan apel graph. Nah ini ya. Kemudian apalagi menampilkan line chart ya, kedua variabel sekaligus. Oke, nah ini line chart pergerakan apel close dan apel close itu beriringan ya. Dari sini bisa kelihatan yang biru itu harga penutupan, kalau yang merah itu harga pembukaan atau di awal sesi gitu ya, harga pembukaan sama harga penutupan. Terus kita bisa juga misalnya
membuat apa misalnya distribusi baik APL close maupun APL open. Ya, kita klik distribution begini. Oke, nah distribusinya APL close yang ini, APL open yang ini. Ya. Jadi ini semuanya ini bisa kita klik kanan, kemudian copy ke clipboard, kemudian dipastekan ke MS Word juga bisa. Hasil yang berupa tabel tadi misalnya NW ANOVA ini kita klik oke. Ini juga sama ya. Jadi bisa di blok ini juga bisa ya, di blok. Kemudian klik kanan, copy, paste itu bisa. Ya. Itu untuk memindahkan output ini ke misalnya ke MS Word untuk pembuatan laporan misalnya. Selanjutnya kita bahas analisis regresi menggunakan EViews. Kita akan menggunakan data tentang saham APL Incorporation yang ada di atau APL ya yang ada di data tentang saham bursa saham Amerika atau US stock ya, yang tadi kita pakai ya, ini US stock yang kita pakai. Kita akan menggunakan data ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh saham yang diperdagangkan ya, volume perdagangan saham Apple APL volume dan harga saham pembukaan APL open terhadap harga saham penutupan atau APL close. Jadi ini APL close itu Y ya, kita buat persamaan regresi Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 tambah beta 2x2 ditambah error. Y-nya apa? Y-nya adalah variable dependent APL close ini ya. X1-nya apa? X1-nya adalah volume saham yang diperdagangkan tapi di logaritma naturalkan ya. Jadi logaritma natural dari APL volume itu sebagai X1. Kemudian X2-nya adalah APL open ya. APL open ini sebagai X2, ini X1, yang ini X2, ini Y-nya ya. Y-nya APL close, X1-nya adalah APL open, kemudian X1-nya adalah APL volume, X2-nya adalah open ya, close, volume, open. Beta 0 adalah konstanta regresi, beta 1 slope-nya X1, beta 2 slope-nya X2, dan error epsilon adalah error atau residual regresi. Oke, nah kita masuk ke EView saja ya. Di sini kita pilih menu quick, kemudian estimate equation ya, paling umum dikerjakan ini ya, quick estimate equation. Nah, di sini kita menuliskan persamaan regresinya. Cara menuliskannya adalah pertama kita tuliskan variabel dependentnya atau Y-nya itu apa? Y-nya adalah AAPL close. Jadi kita bisa ngetik begini, AAPL underscore close begini bisa. Atau misalnya kita ketik huruf aja, nanti akan muncul daftarnya. Nah, yang mana ini? Oh, ini. Supaya dengan begini menghindari salah ketik. Terus dipisahkan dengan spasi ya. Kemudian beta ya. Beta 0 ya. Jadi Y-nya adalah APL close, kemudian spasi beta 0 itu konstanta regresi, itu di sini huruf C. Kemudian spasi, kemudian X1-nya apa? X1-nya adalah len dari APL volume. Len itu kalau di EViews pakainya log. Log ini len ya. Dari buka kurung AAPL ketikkan APL volume. Kemudian tutup kurung, spasi lagi. X2-nya apa? Jadi Y C X1 X2 ya, persamaannya begitu. X2-nya adalah AAPL dari open. Nah, gini. Ini persamaan regresinya ya. Jadi bisa di sini APL close itu Y-nya, kemudian C itu beta 0 atau konstanta, APL volumenya X1 log APL volume ya. Jadi logaritma natural dari APL volume, dan X2-nya adalah APL open ya. Ya, X1-nya len APL volume, X2-nya APL open. Oke. Kalau sudah ya, di sini kita oke saja, langsung dapat persamaan regresi. Nah, dari ini sudah dapat persamaan ini ya. C-nya 383,672. Kemudian hasil estimasinya beta 1-nya min 21,97 sekian, dan beta 2 hasil estimasi atau B2-nya 0,9768. Jadi kita bisa membuat persamaannya bagaimana? Y sama dengan ya 383,767. Kita lihat di sini aja ya. Ini Y sama dengan beta 0 atau
C itu 383,77. Ini saya bulatkan sampai 2 digit desimal. Kemudian min ya, min 21,97 kali X1 ditambah 0,97 kali atau 0,98 dibulatkan ya kali X2. Ini persamaan regresi yang kita peroleh. Nah, jadi mudah sekali cara menghasilkan persamaan regresi menggunakan fuse ya. Kalau sudah, kita simpan saja persamaan regresi ini menggunakan, kita klik name ini. Ini sudah ada namanya EQ01, kita klik OK ya. Ini kalau kita tutup tidak masalah, ini sudah masuk disimpan sebagai objek persamaan. Jadi kita tadi membuat objek yang namanya variabel grup 1 ya. Isinya ini variabel 5 variabel ini, kemudian kita punya grup 2 isinya PL open, close sama Z1 sampai Z7 ya, ini hasil transformasi. Ini objek kita yang ketiga, yaitu kalau 2 yang pertama itu isinya data ya, kumpulan data, grup data. Kemudian kalau equation isinya persamaan regresi ya, equation 1. Itu kita simpan, kita tutup dulu. Kita simpan pekerjaan Anda, file, kemudian klik tombol save gini ya. Disimpan, double precision, oke. Oke, selesai. Ini kalau ditutup, ini variabel maaf, objek-objek yang barusan kita buat ini tidak hilang, gitu ya. Oke, kita tutup aja work file kita. Ya, oke. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu sekarang bagaimana menyiapkan data. Ya, sebelumnya data yang kita pakai tadi adalah data tentang bursa saham di Amerika, tentang perdagangan saham dari perusahaan Apple ya, yang paling banyak kita pakai, ada IBM dan lain-lain. Sekarang kita bagaimana membuat file data sendiri ya, menyiapkan objek-objek di fuse. Objek itu berupa data untuk siap dianalisis. Oke. Untuk diketahui bahwa fuse itu mengenal 3 jenis data. Yang pertama data cross section. Ya, ini sudah pernah dipelajari di mata kuliah metode penelitian juga ada ya. Ada data cross section atau di statistika dasar juga pernah dipelajari ya. Ada data cross section, data time series, dan data panel. Data cross section itu kalau di fuse itu istilahnya unstructured, tidak terstruktur, atau undated ya, tidak tergantung pada data atau periode bulan Januari, Februari atau tahun ya, itu tidak ada hubungannya dengan itu. Data individual yang diperoleh dari data ini diperoleh dari hasil sekali potret. Jadi kalau misalnya kita nyebar kuesioner, kemudian orangnya sudah ngisi, ya udah itu dapat data. Ya. Kemudian data aset jumlah perusahaan pada akhir tahun tertentu misalnya. Ya. Jadi misalnya akhir tahun 2022, tapi milik misalnya 50 perusahaan misalnya. Itu cuma satu periode aja, ya satu periode aja, atau tidak dikaitkan dengan periode manapun. Tidak dikaitkan dengan bulan manapun, triwulan manapun, maupun tahun manapun. Nah, ya, misalnya berkuesioner, yang namanya data cross section atau data sekali potret, gitu ya. Nah, berikutnya ada data yang namanya time series, jadi data urut waktu, istilahnya dated, ya. Diberi penanggalan atau dikaitkan dengan periode, ya, terperiodisasi. Data yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu, misalnya data asetnya PTA tapi tahun 2001 sampai 2005. Jadi ada perubahan data untuk sekian periode. Nah, gabungan antara cross section dan time series itu namanya data panel, gitu ya. Kita lihat aja contohnya. Nah, misalnya ini data cross section. Ya. Ini adalah ras ya, kulit putih, kulit hitam dan lain-lain, tingkat pendidikan, associate degree, master degree, bachelor degree dan lain-lain, jenis kelamin laki perempuan, kemudian upahnya 10, 60, 17, sekian dan seterusnya. Ini kalau di fuse ya misalnya tampilannya seperti ini ya, tempat, kemudian pool ada atau tidak ada kolam renangnya, kemudian harganya berapa. Ini misalnya survei tentang hotel misalnya ya. 1010, jadi nggak ada kaitannya dengan bulan, nggak ada kaitannya dengan tahun dan lain, namanya data cross section ya. Kita nyebar kuesioner seperti ini misalnya, itu juga cross section. Nah, kalau time series itu ada kaitannya dengan
dengan waktu, misalnya tahun bisa Januari, Februari, Maret juga bisa ya. 2006 GDP-nya sekian ya, gross domestic product. 2007 sekian, 2014 sekian. Ya, ini ada data yang berubah-ubah menurut waktu. Nah, kalau di FUSE tampilannya kayak gini ya. Jadi di heading barisnya itu menandakan periodenya ya. 76,9 itu adalah bulan Januari, M itu bulan month ya, 01 tahun 2005. 2005 bulan 02, bulan 03 sampai bulan 12 itu bulan Desember ya, 2005 M12. Kemudian setelah 2005 bulan Desember, kemudian Januari 2006, Februari 2005 dan seterusnya. Ini contoh data time series. Nah, kalau data panel itu adalah gabungan. Jadi ada periodenya, ada cross sectionnya gitu ya. Jadi ada cross sectionnya ini ya. Ini area pertanian 1, area pertanian 2, ini tahunnya ya. Jadi data tahun 1990 untuk area pertanian 1, 91, 92 sampai 97. Area persawahan 1, kemudian area persawahan 2-nya itu 1990 sampai 97 sama gitu ya. Kalau ada area 3 ya berarti nanti kodenya 3 dari 90 sampai 97 juga. Ya, ini contoh kalau wujudnya dalam Excel misalnya ya. Ini negaranya Kanada, GDP katakanlah atau apa, tidak tahu data tentang yang melekat di negara. Kanada tahun 97 nilainya sekian, tahun 98 sekian, 99 sekian dan seterusnya. Terus kemudian Amerika ya. Tahun 50, 51, 52, 53, 54. Nanti mungkin Indonesia dan seterusnya. Jadi ada unsur cross sectionnya, yaitu di sini negara, ada unsur periodenya, namanya data panel gitu. Nah, sekarang kita akan membuat objek data ya menggunakan FUSE ya. Jadi di FUSE segala sesuatunya diwujudkan dalam bentuk objek, entah itu data, entah itu persamaan atau apapun. Ada dua cara menyiapkan data. Yang pertama import ya, dari Excel misalnya, kita sudah punya data di Excel, kemudian diimport menjadi objek data di FUSE. Atau yang kedua dari FUSE kita langsung entry data secara langsung gitu ya, diketikkan di situ. Nah, ada catatan bahwa data di FUSE itu diwujudkan dalam bentuk objek ya, objek series ya, objek data ya, series data yang tersimpan di work file. Jadi ketika membuat data objek series dengan sendirinya akan membuat work file FUSE ya. Jadi membuat data ya berarti menyiapkan membuat objek data berarti menyiapkan work file-nya akan begitu. Oke, sekarang kita akan mencoba pertama kali membuat data data cross section dulu ya. Atau kita untuk tiga-tiganya dulu ya. Kita pakai file data yang penjual lumpia XLS ya. Jadi kita harus buka dulu nih Excel-nya ya, semacam ini. Nah, ini file data penjual lumpia ya. Pendapatannya 10 juta orang yang pertama ya. Tenaga kerjanya, biaya tenaga kerja sekian, biaya sewanya 11 juta, modal yang dikeluarkan 25 juta, pengalamannya selama 2 tahun misalnya. Nah, ini data penjual lumpia, kita buka di Excel, kemudian kita jalankan FUSE ya. Kita pilih menu file, kemudian open, kemudian file open foreign data as work file ya. File open foreign data as work file. Jadi data asing sebagai work file. Kita klik. Kemudian kita cari di mana tempat kita menyimpan file lumpia tadi. Ini data penjual lumpia, kita buka aja open. Hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya ini kalau kita membuat file cross section ya kita lanjutkan langkah 4A sampai 8A. Tapi kalau membuat data time series mulai 4B sampai 14B. Kita buat data time cross section dulu. Kemudian habis dibuka kita langsung klik finish ya, finish di sini ya. Finish langsung. Link imported yes ya. To external source yes. Sudah. Nah, ini sudah dapat mudah mendapatkan data dari penjual lumpia. Ada berapa observasi? Ada 30 observasi. Kita lihat ya, observasi nomor 1 sampai nomor 30 ya, 30 observasi.
kita lihat di sini ya, observasinya yang tersedia nomor 1 sampai 30, ada 30 observasi. Kita pilih ya, kita tampilkan datanya, kita klik modal, apalagi pendapatan, nomor enggak usah lah ya, pengalaman, kemudian sewa dan tenaga kerja. Oh, klik, ingat ya, kalau pilih itu pakainya kontrolnya jangan lupa ditekan ya, tombol kontrol, klik pendapatan, kontrolnya tekan terus ya, pengalaman, sewa sama tenaga kerja. Oke, klik kanan, open as a group. Nah, ini modal 25 juta, pendapatan sekian, pengalaman, sewa, tenaga kerja. Ini data persis di sini ya. Nah, data Excel ini. Nah, kok urutannya beda? Nah, kalau mau urutannya beda, nggak kliknya harus sesuai dengan ini. Misalnya kita ingin pendapatan, tenaga kerja, sewa, ya kita nanti urutan kliknya ya. Kita tutup, delete aja. Kita klik di sembarang tempat. Apa urutannya? Pendapatan. Habis pendapatan apa nih? Tenaga kerja, kursus sewa, tenaga kerja, terus sewa, kemudian modal, baru pengalaman. Nah, itu ini. Nah, urutannya kita klik kanan, open as a group. Nah, ini sama nih, pendapatan, tenaga kerja, sewa, nah 11 juta sewanya, modalnya 25 juta, pengalaman kerja 2. Nah, sama persis, sudah masuk sebagai data views. Oke ya, data objek ini, kumpulan data ini ya, kumpulan variabel ini kita simpan, kita klik name, kita kasih nama grup 1. Oke ya, grup 1 ini bisa ditutup ya. Jadi kalau grup 1 double klik, isinya yang tadi persis seperti data di Excel. Oke, ini work file kita belum disimpan ya. Work filenya masih masih dari ambil penjual belumnya, kita save as saja. Save as, kita kasih nama penjual lumpia, underscore nama ya, kemudian underscore name ya, 4 digit terakhir name Anda. Oke, kemudian disimpan, save, double precision. Oke. Nah, oke. Jadi dari sini kita sudah membuat data cross sectional ya, data cross sectional. Kita tutup aja data cross sectional kita ini. Kemudian kita akan mencoba membuat data time series. Jadi penjual lumpia juga sama. Jadi langkahnya yang awalnya sama, file, open, kemudian foreign data as a work file ya. Kita pilih yang penjual lumpia. Jadi ada file Excelnya ya, open. Oke, jadi kalau tadi langsung finish, langsung dapat data cross section. Nah, ini kita next dulu ya, next. Kemudian next aja lagi. Next lagi. Kemudian ini langkah 3 dari 4 masih next. Nah, ini langkah terakhir, 4 dari 4 langkah terakhir ya. Di sini di bagian basic struktur ini, kalau kita finish berarti kita pilihnya unstructured atau undated, ini berarti cross section ya. Kita pilih yang dated ya, atau regular frequency, ini berarti cross data time series ya, dated atau regular frequency. Kita pilih regular frequency, kemudian frekuensinya apa? Ini defaultnya annual, tahunan. Kita pilih default bulanan. Jadi ada beberapa pilihan ya, ada tahunan, ada semi annual berarti semesteran, ada 3 bulanan berarti setahun 4 bulan, 4 periode atau kuartalan dan seterusnya ya. Kita pilih yang monthly, berarti ini bulanan. Kita klik, kemudian dimulai dari kapan itu ya, data pertama itu dianggapnya mulai kapan. Misalnya kita mulai Januari 2020, nulisnya gimana? Ketik aja Jan, ini ya, Januari, JAN 2020. Nih, dia akan mengenali Januari. Nah, ini akan menjadi begini nanti. M01 2020, bulan 2 2020 gitu. Jadi kalau kita di sini statementnya salah, ini tidak muncul ya. Oke. Klik finish. Oke. Link import, yes. Oke, sudah dapat data seperti ini. Bedanya apa dengan tadi? Kalau tadi adalah cross section 30 observasi, sekarang datanya data time series dari Januari 2020 sampai
sampai Juni 2022. Ya, sampai Juni 2022. Karena ada 30 observasi kan, 12, 24, sisanya 6 bulan. Jadi 2,5 tahun. Oke. Sekarang kalau kita mau menampilkan datanya, tadi kita lihat di Excel aja ya. Urutannya pendapatan, tenaga kerja, sewa, pendapatan, kemudian tenaga kerja, sewa, modal, baru pengalaman. Ya, klik kanan, open as a group. Oke, nah sudah beda ini ya. Ini ada Januari 2020, Februari 2020, sampai Juni 2022. Ya. Jadi ini data time series. Ya, kita kasih nama sebagai grup 01. Ya, kita simpan. Oke. Oke, sudah muncul di sini. Ya, kita ini tutup. Ini grup 01-nya. Kita double klik ya, muncul yang tadi ya. Data time series. Sekarang web filenya kita simpan, file, save atau save as ya, save as, penjual lumpia 2, kalau tadi 1 ya, penjual lumpia 2, nama Anda, kemudian name ya, 4 digit terakhir name Anda, save. Oke. Nah, ini sudah tersimpan ya. Lanjut, kalau sebelumnya kita membuat file data ya, work file yang berisi data itu dengan cara import dari sumber eksternal. Contoh yang tadi kita pakai adalah dari Excel. Sekarang kita akan membuat work file baru ya, di mana datanya kita entry langsung di eViews ya, entry atau copy paste langsung di eViews, jadi tidak import. Nah, caranya adalah kita ke eViews dulu ya. Ini yang pekerjaan tadi kita tutup. Oke, yes. Oke lah. Kita file new work file. Oke. Nah, di sini ada 3 pilihan ya. Work file struktur tabnya ada 3. Kalau data cross section itu yang paling atas, undated data unstructured. Kemudian yang tengah adalah data time series, yang bawah adalah data panel. Kita pakai yang cross section dulu ya. Ditanya ini ada berapa baris, berapa observasi, kita pilih 30 observasi, terus kita klik OK. Nah, sudah ada work file ya, belum dikasih nama, belum disimpan, ada 2 objek baru, konstanta dan residual atau error, tapi ini masih kosong. Nah, sekarang kita mau melengkapinya dengan variabel-variabel baru ya, objek-objek baru berupa data. Nah, caranya adalah kita bisa dari command object ini ya, menu object, kemudian pilih new object. Karena objeknya mau kita buat data itu series, kita klik ke series, kemudian nama variabelnya atau nama objeknya apa, kita beri nama x1. Oke, ya, ada variabel baru. Berikutnya kita bikin objek berikutnya, new object, masih seri, nama variabel, nama objeknya x2. Oke. Kemudian lagi sekali new object, seriesnya y ya. Oke. Kalau kita buka 3 objek ini atau 3 variabel ini ya, klik kanan, open as a group. Ini masih kosong ya. Observasinya ada 30 baris, 30 observasi, tapi kosong. Nah, untuk memberi nilai, kita bisa ngetik langsung ya. Caranya ini ya. Tombol edit plus minus itu kita klik, kemudian kita ketik di sini ya. 2, 3, 4 misalnya. Maaf. 2, 3, 4 misalnya. 1098 misalnya. 754 misalnya, 654 dan seterusnya. Atau kita copy paste ya, misalnya kita punya data dalam bentuk Excel begini ya. Ini kita blok, copy, kemudian kita pastekan ke sini. Ternyata nggak bisa. Nggak bisa tuh karena pemisah ribuan yang dipakai di eViews ini itu dalam ini settingannya pakai koma, sedangkan yang di Excel pakainya titik. Nah, terus gimana nih? Nah, ini pemisah ribuannya dihilangin dulu aja. Yang paling gampang dihilangin aja. Misalnya kita pakai tipe umum ya. Umum, tidak ada pemisah ribuan. Kita blok, kita copy ini bisa, Ctrl C juga bisa, kemudian
pindah ke views, dari sini ya kita paste Ctrl V. Nah, baru bisa. Nah, jadi ini bisa digunakan, intinya copy paste ya. Kalau sudah ada bisa copy paste selama pemisah ribuannya sesuai, atau yang sumbernya tidak usah pakai pemisah ribuan. Oke. Nah, ini kita kasih nama. Nah, namanya apa? Grup 1 aja. Oke, kita tutup. Nah, sudah ada ini grup 1, isinya tadi ya file data baru yang kita buat lewat entry langsung maupun lewat copy paste atau cross section. Selanjutnya kita bikin work file baru ya, ditutup boleh tidak, enggak apa-apa ya. File new work file. Oke ya, tutup aja lah ya. Bisa tutup dulu aja biar enak. New work file. Oke. Sekarang kita bikin time series, berarti yang kedua ya. Dated atau regular frequency. Oke. Frekuensinya tiap apa periodenya ya? Tahunan atau bulanan atau kuartalan ya, atau semesteran ya. Kita pilih bulan aja, monthly. Mulai dari kapan? Misalnya dari Januari, ketika aja Januari 2021 sampai Desember ya, DEC 2022. Jadi 2 tahun. Kita klik OK. Nah, ini sudah ada dua objek baru, variabelnya belum ada. Ada 2 objek baru. Sekarang kita mencoba membuat apa? Variabel. Prinsipnya sama dengan tadi. Objek, kemudian new object, series, nama variabelnya apa? Misalnya X1 ya, X1 lah apa ya, X1. Kemudian satu lagi variabelnya Y misalnya. Oke, kalau kita buka X1 sama Y, klik kanan open as group. Nah, ini time series ya, data time series masih kosong dari Januari 2021 ya, ada 24 observasi Januari 2001 sampai dengan terakhir observasi ke 24 Desember 2022. Nah, cara nge-entry datanya sama dengan tadi ya. Kita klik edit, kemudian diketik langsung bisa, atau copy paste ya. Kalau copy paste disarankan sumber kopinya itu tidak menggunakan pemisah desimal supaya lebih lancar. Nah, jadi ini nanti kalau kita simpan jadi kita karang aja ketiknya sembarang gitu ya. Salah, harus angka ya. Nah, kita karang aja. Oke, kita simpen name, namanya grup 1. Oke, kita tutup. Nah, ini grup 1, ini dapat data time series ya, membuat data baru caranya begini. Berikutnya bagaimana cara membuat data panel. Nah, ini kita tutup lagi. Simpen dulu ya, save. Kita kasih nama misalnya time series ya, series, kemudian nama underscore, kemudian 4 digit terakhir name ya. Oke, itu time series kita tutup. Sekarang kita bikin baru lagi yang terakhir, yaitu bikin panel ya, balance panel. Datanya apa? Bulanan aja. Dari mulai bulan apa misalnya? Dari mulai Januari 2022 sampai Desember 2022. Jadi datanya setahun. Nah, cross sectionnya itu ada berapa objek atau berapa area misalnya ya, bisa wilayah atau bisa juga perusahaan ya. Misalnya ada PTA, PTB ya, atau PTC. Berarti ada tiga perusahaan, tapi masing-masing Januari sampai Desember. Berarti ada 12 bulan kali 3, ada 36 baris ya. 36 supaya kita klik OK. Nah, ini ada ID daripada cross section, ID daripada data time seriesnya, kemudian objek konstanta dan objek residual. Sama seperti tadi, kita bikin objek baru, new object.
series namanya X1. Oke, kita bikin satu lagi aja, objek namanya Y. Oke, nah kita buka X1 dan Y, klik kanan, objek as a group. Nah, di sini ada 36. Nah, 36 itu apa? 36 itu yaitu di time series yang pertama nih PTA begitu ya. Kemudian PTA ada 12 Januari sampai Desember, PTB-nya Januari sampai Desember, dan PTC-nya adalah sama. Nah, PTC-nya yang nomor 3, Januari sampai Desember. Jadi ada 36 observasi. Ini datanya bisa aja kita copy paste ya, kita ngambil dari Excel ini. Oke, Ctrl C, kemudian tempel di sini, jangan lupa klik edit dulu. Paste. Nah, oke, sekarang grup ini kita simpan, kita klik name, namanya grup 1 saja. Oke, bisa kita tutup. Kemudian box file kita kasih nama ya, kita simpan ya, kita simpan namanya panel ya, panel nama nih. Oke, nah panel nama name. Oke, sampai di sini materi kita akhiri ya, di sesi pengenalan Navios ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.